Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Yang menderita sakit semoga diberikan segera kesembuhan ya, kembali sehat walafiat. Untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluarnya ya, keluarnya atau solusinya. Dan untuk yang lagi menunggu jodoh, kalian turut berdoa semoga segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya yang tepat, yang baik, amin. Oke, kembali ya di channel reading. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Part 2 ya. Gunis pernah berjanji akan ada part 1 kemarin dan seminggu kemudian akan ada part 2. Nah, di sini Gunis akan mengulik bagaimana perasaan dia ya setiap seminggu sekali untuk sahabat semua yang kadang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati ya. Ada kebimbangan, ada kegagalan atau apapun itu. Oke. Di sini Gunis sudah siapkan 4 file masing-masing diwakili oleh ya hari kelahiran kalian sahabat aku dimanapun berada. Aku akan mengulik sebagai watak atau karakter seseorang berdasarkan hari lahir ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Part 2. Silahkan dipilih. Di sini ada 4 file. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ini kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Sang Maha Kuasa, karena hanya kuasa Allah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Kalau sahabat kekurangan waktu ya, di pause dulu kemudian di play kembali ya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Di sini ada hari Rabu. Kita akan memaknai bagaimana karakter atau watak seseorang yang lahir pada hari Rabu. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Part 2 ya. Hari Rabu. Seseorang yang lahir di hari Rabu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kasih sayang. Rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi ya. Sehingga tidak heran jika mereka mudah dan suka membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Meski mereka cukup tenang, sekalinya mereka berbicara mampu mencairkan suasana. Mereka juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Rabu ya. Kita taruh sini. Oke. Guys akan shuffle ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Ya, fokus hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Kemarin perasaannya minggu kemarin seperti ini, nah minggu saat ini seperti apa? Di part 2. Fokus ya, jangan dijeda kalau bisa. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sekali. Subscribe sahabat semua, bisa memotivasi kalian untuk membuat video. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Relaxation, mencintaimu, nyaman, tenang, tapi santai, tapi mempunyai cinta yang besar, mempunyai awal cinta yang besar di hubungan ini. Akan intens selalu. Kalian dipertemukan melalui sosmed ya. Mempunyai kebahagiaan, mempunyai setia. Ya, ini untuk semua hubungan ya, baik yang berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga atau berdealing dengan yang single parent, atau untuk semua file 1 ya, untuk semua hubungan. Di sini ada kesetiaan. Ada kebahagiaan.
ada penyelesaian, ada yang memang sudah cerai dengan yang lain dan terhubung dengan kamu atau berdiri dengan kamu, ya. Tapi ada beban di sini. Oke, karena saya akan shuffle untuk klarifikasinya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Klarifikasi file pertama. Ada Nine of Cup, sebuah cinta yang berlimpah. Ada berbagi kasih. Oke, nanti saya akan jabarkan ya. Ada The Hermit. Ini saya akan ambil yang terbuka atau jatuh satu ya. Kenapa file 1 rumit ya? File nomor 1 sepertinya banyak permasalahan, sangat rumit. Next of Swords. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Ini yang udah berumah tangga ya, ada masalah, ada sudah bercerai, ada yang sudah menyelesaikan hubungan ya. Kalian berdiri dengan seseorang single parent ya, yang sudah pernah berkeluarga. Ada sebagian seperti itu file 1. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Untuk perasaan dia saja ke kamu ya, Goddess tidak akan mengulik yang lainnya. Di sini dia merasa lebih santai, lebih rileks ya. Ada sebuah awal cinta yang besar sekali buat kamu, perasaan dia ya. Mungkin memang sudah ini sudah terhubung ya, memang sudah berpacaran atau sudah melakukan sebuah hubungan. Ya, ada sebagian yang berdiri dengan single parents, ada yang kamu berumah tangga dan dia single parent, ada yang kamu lajang dia single parent, seperti itu. Dan hubungan dia sudah selesai, atau ini bisa vice versa, adalah hubungan kamu sudah selesai dan kamu berhubungan dengan seseorang yang masih punya rumah tangga atau lajang berdealing dengan seseorang single parent, seperti itu. Bagaimana perasaan ya kamu? Semuanya diawali dari sini.
ada cinta yang besar, ada cinta yang begitu besar ya. Tapi di sini kenapa hubungan ini seperti ada beban tanggung jawab? Mungkin karena beban tanggung jawab yang dia bawa setelah kegagalan pernikahan di masa lalu. Sejujurnya ya, di sini kamu itu masuknya itu bagian dari berbagi kasih dia, selingkuh gitu. Hubungan ini selingkuh. Kecuali yang lajang ketemu single parent atau single parent ketemu single, tidak ada single parent yang ketemu. Adanya single parent ketemu lajang, dan adanya rumah tangga ketemu single parent, dan rumah tangga ketemu lajang di file 1. Ya. Perasaan dia padamu sangat sayang, sangat cinta. Tetapi kamu ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia, di mana dia pernah mengalami sebuah percintaan atau hubungan dengan sebelum kamu, dan ini adalah hubungan selingkuh ya, seperti itu. Dia saat ini ingin menyendiri ya. Ada pernikahan yang dia jalani di sini sebetulnya, tapi ada sebagian yang memang serius dengan kamu. Dia berani serius dengan kamu, tetapi saat ini ya, dia masih ingin menyendiri. Kendati dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, tetapi dia sebenarnya masih punya tanggung jawab rumah tangga di masa lalu ya, seperti anaknya atau menafkahi gitu. Jadi beban, masih memiliki beban tanggung jawab. Jadi kalau kamu misalkan dia ingin menikahimu, tapi bukan dalam waktu yang dekat, ada keberanian untuk menikahimu, tetapi dia saat ini lebih ingin menyendiri terlebih dahulu. Cinta ada besar, dia masih ada tanggung jawab tentang rumah tangga masa lalu, seperti itu. Hubungan udah selesai, cuman dia mempunyai tanggung jawab mungkin sama anaknya atau mungkin dengan keluarganya, seperti itu. Ada sesuai perjanjian kan, seperti itu tuh. Nah, di situ perasaan dia ke kamu cinta, perasaan dia ke kamu sangat sayang, tetapi dia ingin serius iya ya, berani serius iya, tapi saat ini dia lagi menanggung beban dan dia lagi ingin sendiri ya, seperti itu. Karena dipertemukan dengan melalui sosmed ada, dan nanti akan tetap terhubung ya, walaupun tidak seintens dulu, karena dia akan lebih fokus pada tanggung jawabnya, yaitu pada pernikahannya, masa lalunya, seperti itu ya. Di sini kenapa nggak bisa meninggalkan kamu? Karena kamu adalah motivasinya, kamu adalah cahaya hidupnya. Bersama kamu dia merasa bahagia, merasa cinta ya. Tapi saat ini dia belum bisa menjalankan keinginan untuk serius dengan kamu, karena dia fokus pada tanggung jawabnya terhadap orang masa lalu, atau hasil dari orang masa lalu, atau hasil pernikahan masa lalu. Gimana ya ngomongnya, dia masih punya tanggung jawab pada anak-anaknya atau siapapun itu yang pernah dia sepakati, dan dia mau fokus ke situ gitu loh. Dan saat ini dia belum memikirkan untuk pernikahan, walaupun dia sebenarnya ingin menikah dengan kamu ya, seperti itu. Tetapi ada juga sebagian hubungan ini ada perselingkuhan, dan dia ingin menikah dengan yang lain, seperti itu ya, ada seperti itu juga. Oke, di sini ada Libra, dan ada juga Virgo, ada juga energi daripada Aquarius ya. Ini tipe-tipe setia, tapi entah kenapa terjadi seperti ini. Yang pasti perasaan dia saat ini padamu tetap sayang, tetap cinta, tetap setia, tetapi dia tidak bisa menjalankan serius terlebih dahulu, karena dia harus fokus pada tanggung jawabnya, dan dia ingin sendiri ya, ingin sendiri, seperti itu. Ingin tenang, ingin relax. Cinta aja cinta, ayo, saya nggak ayo, tapi jangan membahas hal-hal yang menyangkut tentang pernikahan, karena dia masih dibebani tanggung jawab, seperti itu ya. Oke, saya akan sapa untuk pesan buat file 1.
Gak cinta yang dicinta, cuman dia sayang, cuman dia masih harus memperjuangkan tanggung jawab karena dia mempunyai tanggung jawab yang harus dia pikul ya. Ini, dan kalau kamu sayang ya mengerti, kalau kamu nggak mengerti atau nggak bisa menunggu dia ya pertimbangkan kembali ya. Kalau mau meninggalkannya akan ada lamaran di sini, dia kan serius tapi tidak di waktu dekat ya. Perasaan dia cuma kasihan ya, akan bersatu kalian cuma tidak di waktu dekat. Berdoa tanpa lelah, ini yang harus kamu lakukan ya, karena doa itu dahsyat, doa itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Twin flame, mungkin hubungan ini selalu bertengkar, nyambung, bertengkar, benar-benar saling menghina, saling menghujat, tetapi ya besok lagi tuh beberapa menit kemudian udah seperti nggak terjadi apa-apa. Itu yang dinamakan hubungan twin flame, susah dipisahkan tetapi selalu bertengkar tetapi tidak bisa terpisahkan begitu saja, karena ini harus turun tangan Sang Maha Kuasa atau alam semesta yang akan bisa menyelesaikan hubungan twin flame itu ya, seperti itu. Oke, kemudian saya akan shuffle untuk pesan dari Archangel Oracle Card, pesan para malaikat penjaga kalian atau energi positif. Kemudian saya akan ambil satu ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Kemudian saya butuh satu ya. 2, 3, 4, 5. Prosperity ya. Oke, kemudian saya akan langsung maknai agar segera tersampaikan ke sahabat semua makna daripada pesan para malaikat penjaga sahabat semua ya, atau energi positif atau energi kebaikan. Prosperity. Oke. Prosperity, kemakmuran ya. Kebutuhan materi kamu disediakan saat kamu mengikuti intuisi. Ini kita bicara tentang materi, tentang hubungan ya. Mengikuti intuisi kamu dan mewujudkan impian kamu menjadi sebuah kenyataan. Saya para malaikat ya, menuangkan kelimpahan kemakmuran atas kamu dan hidup kamu, dan meminta kamu untuk membuka tangan kamu untuk menerima ya. Ini ya, cinta dia begitu besar, dan para malaikat menyampaikan bahwa dia memberikan kamu sebuah kelimpahan kemakmuran ya, dan kamu peringatkan atau dihimbau untuk membuka kedua tangan kamu untuk menerimanya. Beberapa harta akan datang dalam bentuk ide cemerlangan dan beberapa akan datang sebagai peluang ya. Kami para malaikat akan bekerja sama untuk mewujudkan impian tertinggi kamu, dan para malaikat meminta kamu untuk memberikan kekhawatiran. Kalau kamu khawatir dalam hubungan ini ya, kamu bisa ya menyampaikan melalui para malaikat ya. Tuhan dan para malaikat sangat mencintai sahabat semua ya di sini, dan akan membantu dengan senang hati ya, karena mereka tahu para malaikat ya bahwa kamu akan menyampaikan kebaikan kepada orang lain juga nanti, karena kamu memang orang baik ya. Apapun yang kamu punya kebaikan akan kamu sampaikan pada orang lain juga. Makanya itu energi positif kamu, dan Tuhan pun bahkan sangat menyayangi kamu dan sangat mencintai kamu karena kamu adalah orang baik. Dan makanya Allah akan memberikan sebuah kelimpahan ya, dijanjikan energi positif ya, untuk sebuah kelimpahan ya, terhadap kebahagiaan untuk kamu ya, seperti itu ya. Jadi kamu tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik untuk kamu. Semua akan diselesaikan di sini ya. Kalau memang kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading kepada Gondes. Seperti ini loh perasaan dia padamu saat ini ya. File 1. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran.
Pertimbangkan dengan matang segala sesuatu. Melangkahlah 1 kali, berpikirlah 10 kali agar kamu tidak kecewa atau tidak mendapatkan sebuah kekecewaan yang sangat amat. Dan jangan lupa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke. File 1 akhir. God bless you. Ya. Allah mau memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? 442. Ya, rasakan shuffle, kemudian tebar kartunya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Tuhan alam semesta kita, karena hanya Allah yang berkuasa dan mengizinkan segala sesuatu di dunia ini terjadi ya. Di sini Ganes akan memaknai terlebih dahulu. Di file yang kedua ada hari Jumat ya. Ganes akan melihat atau memaknai sebagai karakter seseorang yang lahir pada hari Jumat. Orang yang lahir di hari Jumat ya biasanya sangat suka jalan-jalan serta mencari pengalaman baru setiap hari. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat senang sekali bergerak dan senang berpetualang. Seseorang yang terlahir di hari Jumat ada kalanya adalah seseorang yang bekerja keras, pantang menyerah, dan selalu bahagia dengan segala keadaan. Tapi ada tapinya nih ya. Di balik sifat-sifat baik yang dimiliki, orang yang lahir di hari Jumat juga memiliki sifat egois. Tidak mau ngalah dari orang lain dan sangat pilih-pilih dalam mencari teman. Benarkah ini karakter kamu yang lahir hari Jumat? Ya, oke. Tapi masih bisa dipengaruhi oleh hari selain hari lahir kan ada jam lahir atau nepton seperti itu ya. Jadi ini kita ambil secara general, secara umum. Ya, sekarang Godes akan men-shuffle, menebar dan kemudian memaknai bagaimana pesan daripada tebaran kartu nanti ya, tentang bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Part 2 ya. Oke. Fokus ya, yang belum subscribe jangan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian semua ya, agar channel ini berkembang dan bisa menjadi sebuah hiburan minimal, maksimal sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Part 2 file kedua. Ada magician, kekuatan alam. Ada kesedihan, patah hati, ada sebuah keinginan, ada kesepian juga. Sebuah keinginan yang terburu-buru ya. Sebuah godaan di diri. Pencarian jati diri. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Sedih ya, ada yang sebagian patah hati, tapi ada sebagian yang memang mengalami sebuah kesedihan, sebuah keinginan tentang godaan diri. Ada sebagian yang ingin healing, tetapi sebagian juga ada yang mengalami sebuah keinginan perubahan atau godaan diri, bisa dijadikan seperti itu.
atau tergoda, tapi ini hadir dari pemikiran dia sendiri ya, bukan karena ada yang menggoda, bukan, tapi memang ada yang memang lahir dari dalam dirinya sendiri itu ya. Dan kekuatan alam ini membantu dia. Di sini dia menginginkan sebuah keinginan sesuatu, tetapi terburu-buru, kesannya tuh seperti itu. Dia patah hati. Jadi kayak gini loh, ada sebagian yang memang sudah hubungan ini bukan putus sih, mungkin udah saling masing-masing, atau memang kan ada masalah yang membuat hubungan ini renggang gitu ya. Itu perasaan dia tuh, dia menginginkan sebuah keinginan untuk ingin sekali gitu loh melakukan sebuah perubahan hidup dia ya, baik itu dalam hubungan ataupun dalam bukan mencari yang lain ya, melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ke depan gitu. Itu tapi dilakukannya tuh secara terburu-buru gitu. Misalkan sama kamu gitu, dia tuh nggak ngerti hubungan ini nih berlanjut atau tidak, hubungan ini tuh ke arah mana dia tuh nggak ngerti. Yang pasti dia itu merasa bahwa dia mempunyai sebuah keinginan untuk ya melakukan sebuah perubahan, seperti itu. Udah mengudah hatinya mau dilanjut apa tidak, seperti itu. Ada kekuatan alam yang membantu di sini. Yang pasti dia sekarang ini dalam keadaan patah hati karena keinginannya yang ingin melakukan sebuah perubahan dari hubungan ini, pastinya menjadi lebih baik, seperti itu. Kayak patah semangat gitu ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba shuffle untuk klarifikasinya. Apa yang membuat dia berkeinginan, apa yang membuat dia itu bersedih, dan apa yang mendorong dia itu berkeinginan untuk merupakan suatu perubahan. Kita akan lihat. Ini perasaan dia ya, tapi bisa vice versa karena ini adalah general reading. Rencana, ada rencana di sini ya. Ada semangat juga. Pertengkaran. Ada harapan dan ada kerinduan di sini. Ini diakibatkan karena ada pertengkaran. Hubungan di sini, apakah kalian sedang bertengkar ya dengan pasangan sehingga membuat dia salah satu, entah kamu entah dia, merasa patah hati ya, dan ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ya. Pertengkaran ini, tetapi walaupun bertengkar, dia merindukan kamu ya. Dia mempunyai sebuah kerinduan yang besar buat kamu. Sifatnya pun terburu-buru. Ini orang sifatnya terburu-buru, nggak sabaran gitu ya. Intinya tuh seperti itu. Maka terjadi pertengkaran dan terjadi kesedihan. Entah kamu tadi ya, ini yang pasti ada yang terluka di hati hubungan ini ya. Kalau dia pertanyakan tentang cinta, dia merindukan kamu. Dia mempunyai sebuah keinginan, sebuah perubahan menjadi lebih baik dalam hubungan ini. Dia mempunyai rencana dan semangatnya itu ada di kalian berdua. Dia meletakkan semangatnya itu pada kamu, karena kamu adalah, menurut dia adalah kebahagiaan dia, adalah cahaya hidupnya ya, seperti itu. Ada cinta, ada, dan dia patah hati. Entah yang terjadi apa ini yang membuat dia patah hati terlalu parah, tetapi di sini yang pasti dia menginginkan hubungan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Pertengkaran selalu terjadi di hubungan ini, dan setiap terjadi pertengkaran dia merasa sedih dan patah hati,
seperti itu. Dan kepingin cepat healing gitu loh, ada yang sebagian seperti itu, kalau habis berantem itu dia ingin perubahan, ingin healing dari kamu gitu loh ya. Tapi kalau bisa aku sarankan ya, sebenarnya kalian di sini saling menyayangi ya, ini masih ada harapan. Kalian berdiri dengan single parent yang mempunyai anak, sebagian seperti itu ya, sebagian memang single parent ketemu single parent ya, ada sebagian lagi ketemu single parent, ada kerinduan di sini, ada kebahagiaan, ada kerinduan sekali terhadap kamu, dan dia masih berhadap sama kamu. Tetapi ya memang di hubungan ini setiap terjadi pertengkaran, kesalahpahaman cinta, terjadi yang namanya patah hati, dan ingin saling, entah kedua-duanya, entah kamu tadi ingin menyudahi hubungan ini, pengen healing gitu, pengen healing gitu ya, kayak godaan diri cepat-cepat udah selesai lah hubungan ini, maksudnya seperti itu. Tapi itu cuma di perasaan dia saja, tapi sebetulnya dia sangat sayang dan punya harapan sama kamu, dan kamu adalah cahayanya. Banyak rencana sebetulnya, cuman ini hubungan selalu terjadi pertengkaran yang membuat kadang-kadang patah hati ya, namanya orang marah ya, kadang-kadang kelepasan yang seharusnya nggak boleh dilepas seperti apa, misalkan ayo kita putus atau berantem yang tidak pada takarannya seperti ini, salah paham dalam cinta, perdebatan, argumen, tapi kemudian kalian akan baikan lagi, akhirnya saling merindu seperti itu. Sifatnya hubungan ini tergesa-gesa, marah tuh kalau terjadi pertengkaran itu bukan ditelusurin dulu langsung terjadi gitu aja. Sekarang kadang-kadang dia patah hati, kadang-kadang dia sedih sekali. Ini ya bisa vice versa ya, bisa ini adalah kamu ada energi dia ya, letakkan energi kalian di mana. Kalau kurang detail ya personal reading, artinya pure energi kalian. Kalau ini kan general reading. Di sini terjadi pertengkaran yang membuat dia ingin healing, yang membuat dia sedih, tetapi dia tidak bisa meninggalkan kamu karena memang dia cinta dan ada harapan sama kamu, dan kamu adalah semangatnya. Walaupun sering bertengkar hubungan ini ya, kalau kamu pergi dia merasa kehilangan harapan ya. Ini soulmate ya, bisa dibilang seperti itu. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Aquarius ya, seperti itu, kuat sekali. Elemen api dan elemen udara berkobar ya, ini kalau dipertemukan seperti api dan angin, jadi masalah sedikit jadi parah gitu loh. Misalkan kamu sedikit bicara salah itu menjadi masalah besar, jadi seperti kayak api yang kena angin gitu, kalian paham ya, seperti itu. Dan sifatnya itu tergesa-gesa, tetapi kemudian ya balikan lagi, ya baikan lagi, karena memang dia sayang, cinta sama kamu. Bahkan di saat habis berantem itu kalian merasa rindu yang berat gitu, ada harapan di sini, ada masalah apapun akan menjadi masalah di sini, tetapi ya nanti akan kembali lagi. Ini ibaratnya ada energi, ada elemen api dan ada elemen udara, jadi berkobar. Api yang kecil pun bisa berkobar kalau kena angin ya kan, seperti itu ya. File 2 Bunda akan shuffle untuk pesan buat file 2 yang memilih file 2. Kita shuffle dulu ya pesannya biar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada solusi nggak Des biar nggak apa ya, kayak api dan udara itu ada masalah kecil jadi besar gitu ya. Ya kayak kamu marah sama dia, ya dia berkorban marah sama kamu, jadi tetapi kemudian nanti akan reda sendiri gitu loh, akan reda. Caranya bagaimana? Ya menyadari kalau kalian memang seperti itu, berarti harus ada perubahan gitu. Kalau kalian kan memang awal-awal mungkin nggak tahu ya, kalau sifat kamu tuh bawel, sifat kamu tuh galak, kamu juga nggak ngerti kalau sifat dia itu keras, sifat dia itu juga pemarah gitu. Nah sekarang semakin kesini kan kalian semakin tahu sifat atau karakter masing-masing.
ya mungkin dia kan lebih mengalah dari kamu kan udah paham sifat kamu seperti, dan kamu pun harus paham dengan sikapnya. Jadi harus saling memahami seperti itu ya. Solusinya cuma seperti itu. Kalau kamu udah tahu karakter dia seperti ini, emosional, kamu pun juga emosional, kamu keras kepala, dia tukang nggak sabar gitu ya. Kalau dia yang agak marah, selama bisa dipertanggungjawabkan alasannya, why not kamu mengalah untuk dia. Bukan berarti kamu kalah ya, memang demi keharmonisan dalam suatu hubungan. Itu jalan keluarnya, solusinya kalau Goddess menurut Goddess itu. Berdoa tanpa lelah. Pesan buat kamu, ada dan tidak ada pacar, ada dan tidak ada urusan, ada dan tidak ada masalah, kita seharusnya tetap berdoa dan berdoa ya. Diam-diam dia merindukan kamu. Iya, setiap habis bertengkar gitu, kadang-kadang udah nggak bertengkar lama gitu, dia rindu. Memang dia sayang sama kamu seperti itu. Dia bukan cintamu, teman berantem artinya ya. Iya, teman berantem aja. Manipulasi, ada yang memanfaatkan di sini. Usianya lebih muda dari kamu, benarkah? Ya, ada manipulasi di sini. Sepertinya ada rencana ya. Manipulasi itu bukan berarti bentuk finansial aja ya, tetapi bisa perasaan kamu, tenaga kamu, support kamu ya, itu yang dimanfaatkan, yang dibutuhkan dia. Maksudnya membutuhkan gitu. Seperti itu ya. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk pesan alam semesta atau para malaikat penjaga kalian dari Archangel Oracle Card ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penguat ini adalah dimaknai energi positif kalian ya, atau energi kebaikan. Archangel Oracle Card. Victory. Kemudian langsung maknai aja ya, agar cepat sampai ke sahabat semua. Victory ya. Kemenangan. Doa kamu telah didengar dan dijawab ya, karena kalian memang punya iman ya. Seperti itu. Karena iman kalian, kamu pantas mendapatkan kemenangan kali ini. Fokus dan dedikasi kamu yang tak tergoyahkan telah menghasilkan manifestasi yang membahagiakan. Seperti ini ya, bertengkar, kangen, rindu, sebetulnya kalian sayang sih, cuman karena mungkin ego kalian masing-masing ya, egonya tinggi, entah dia entah kamu ini, atau kalau tidak kedua-duanya adalah punya ego yang tinggi, mau menang sendiri seperti itu ya. Menghasilkan manifestasi yang membahagiakan, perasaan damai dan menyenangkan adalah milik kamu sekarang. Biarkan ya, fokus kamu pada saat ini dan nikmati setiap perasaan dan pengalaman sepenuhnya. Ketahuilah bahwa masa depan dijaga dengan cara yang positif, karena kamu ya membiarkan diri kamu menikmati ya saat ini, merasa baik tentang siapa kamu dan tahu bahwa kesuksesan kamu bermanfaat bagi orang lain ya. Seperti itu, kamu itu bermanfaat ya, minimal buat pasangan kamu, buat pacar kamu, buat seseorang yang kamu tanyakan ya. Di sini dibutuhkan kamu ini, dan memang di sini juga kamu berhak mendapatkan sebuah kemenangan, karena di sini kamu adalah sosok yang memang benar-benar memberikan ketulusan. Di sini sifatnya kamu tuh memberikan ketulusan ya. Tetapi ya memang karakter kalian itu ada ego, jadi kadang-kadang berantem. Itulah perasaan dia. Kadang dia ngerasa sedih, ngerasa ingin menyudahi hubungan inilah. Karena apa? Karena sering terjadi pertengkaran, terjadi kesalahpahaman yang membuat kadang-kadang bingung. Tetapi ada magician di sini, kekuatan alam yang selalu akan menyatukan kalian. Memang kalian di sini adalah ada ketulusan seperti itu ya.
di file yang kedua seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini loh perasaan sebetulnya dia tuh sangat sayang, berharap sama kamu, dan kalau dia sangat membutuhkan kamu pastinya. Jadi walaupun bertengkar, tapi nanti seiring waktu kalian akan mengerti karakter kalian masing-masing, dan akan menjadi sebuah sarana untuk saling melengkapi seperti itu, dan nanti akan terjadi yang namanya keharmonisan, sebuah kemenangan seperti itu. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, part 2 ya. Di sini ada hari Sabtu. Goddess akan maknai sebagai bagaimana sih karakter seseorang yang lahir di hari Sabtu ya. Goddess memaknainya secara general ya. Kalau ada perbedaan itu karena perbedaan waktu kalian lahir atau apapun itu pasti nggak bisa sama, tetapi kita ambil garis besarnya saja ya. Oke. Sabtu ya, file 3. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, part 2. Mereka yang lahir pada hari Sabtu juga suka berpetualang dan hal-hal yang baru. Kebiasaan ini membuat mereka memiliki pribadi yang mudah bergaul dan punya banyak teman. Seseorang yang lahir pada hari Sabtu selain suka berpetualang di alam, sifat yang mereka punya itu menjadikan mereka sosok pekerja keras dan sangat optimis. Namun ya, mereka biasanya bisa menjadi egois, ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, dan cenderung tidak sabar. Halo Sabtu. Oke, kita taruh sini ya. Oke, sekarang Goddess akan shuffle, kemudian tebar kartunya ya, dan memaknainya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, file ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Menawarkan cinta. Ingin menawarkan cinta. Seorang emperor ya, seorang maskulin, seorang pemimpin. Kalau yang menonton feminim artinya ini adalah maskulin, tapi yang menonton adalah maskulin adalah ini sebagai feminim ya, jiwa feminim. Ada ego, ada sebuah keinginan yang tidak bisa pokoknya harus gitu, ego itu ya. Ada justice. Ada pernikahan. Ada pembuktian. Dia orang yang akan pertanyakan ini ingin memberikan cinta ya.
pada seorang the emperor ya, mempunyai sebuah keinginan. Ya, ini ada hubungan yang sudah selesai secara agama. Akan terjadi yang namanya pernikahan di sini. Dia memberikan cintanya pada kamu. Itu sebuah keinginan dia. Setelah dia menyelesaikan hubungan pernikahannya dengan orang masa lalu. Ya, artinya dia serius ingin memberikan perasaan dia ini ke kamu. Ini adalah sebuah keinginan yang tidak bisa dilarang-larang ya. Sebuah keseriusan. Tapi bisa juga dimaknai bahwa seseorang ini mempunyai seseorang selain kamu dan menuju ke pernikahan atau orang ketiga ya. Tapi sudah selesai hubungannya ini sebetulnya ya, seperti itu. Ada yang memang dia ingin memberikan cinta ke kamu karena sebuah keinginan setelah dia menyelesaikan pernikahan dengan orang masa lalu, udah cerai, atau yang udah berumah tangga, dia menyelesaikan masalah masalah akhir yang penyelesaian akhir di sidang pengadilan pernikahannya, seperti itu, baru memberikan cinta ke kamu. Kalau ditanya bagian perasaan dia ke kamu, ingin memberikan atau menawarkan cinta ke kamu. Knights of Cup, penawaran cinta, sebuah keinginan di hatinya yang tidak bisa dikekang, tapi dia harus menyelesaikan hubungan ini. Bahkan memang sudah ada yang menyelesaikan hubungan dengan pasangannya atau pernikahannya, tetapi di sini dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Ada sebagian yang memang akan membuktikan bahwa cinta sama kamu dan dia akan serius sama kamu dan dia akan menyelesaikan masalah dia dengan pasangan terdahulu sebelum kamu, seperti itu. Perasaan dia ingin memberikan cinta dan ingin serius sama kamu, seperti itu ya. Tapi ini adalah bisa single parent, bisa seseorang yang memang sudah mempunyai keluarga belum selesai, tapi ini terlihat sekalinya sudah selesai. Teman, ada yang lagi proses untuk melakukan sebuah pembuktian, ingin menyelesaikan hubungan dengan orang masa lalu. Artinya bukan perjaka ya, artinya dia pernah berumah tangga dan dia adalah seorang pemimpin rumah tangga dan dia bertemukan dengan kamu dan ingin menawarkan cinta dengan kamu, dan itu sebuah keinginan yang tidak bisa dia kendalikan, dan dia pun sebagai pembuktian akan meninggalkan seseorang dalam hidupnya, yaitu pernikahan. Kenapa dia sampai seperti ini, ingin meninggalkan hubungan pernikahannya dengan pasangannya? Apakah memang karena kesengsem sama kamu atau karena ada masalah di saat itu sehingga dipertemukan dengan kamu dan dia kemudian seperti mendapatkan sebuah dorongan untuk segera menyelesaikan hubungan dengan istrinya atau pasangannya? Kita lihat ya, apa yang membuat dia ingin menyelesaikan hubungan. Ada emosi di sini, ada pertengkaran. Kenapa dia ingin segera menyelesaikan hubungan dengan hubungan pernikahannya? Karena dia ada emosi, ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, seperti itu. Ini ada yang sebagian memberikan cinta ke kamu, tetapi dia ingin serius, tapi kemudian di sini ada emosi yang meledak dan ingin menyelesaikan hubungan dengan pasangannya. Intinya dia ingin meninggalkan pasangannya untuk kamu gitu, karena sebuah keinginan, ingin melakukan sebuah pembuktian. Dan semua terjadi antara dia dan pasangannya itu. Kenapa terjadi perpisahan? Karena adanya konflik emosional, sebuah keinginan galau.
Jadi penyelesaian ini terjadi bukan karena ketemu kamu atau karena ada kamu, tapi memang sebelumnya sudah ada masalah ya. Jadi kamu bukan pemicunya, bukan. Seiring waktu terjadi emosi di dalam rumah tangga itu ya, yang membuat dia dan pasangannya galau, dan seiring waktu ya, karena adanya pengkhianatan makanya terjadi penyelesaian hubungan. Tapi ini terlihatnya terjadinya sebelum kenal kamu, itu udah terjadi yang namanya perselingkuhan atau pengkhianatan. Mungkin perempuannya atau laki-lakinya yang berkhianat, akhirnya yang menemui sebuah penyelesaian dalam hubungan pernikahan, kemudian dipertemukan dengan kamu seperti itu, dan bersama kamu dia ingin serius, mempunyai sebuah keinginan untuk serius. Ini Emperor. Di sini digambarkan yang melakukan perselingkuhan yang laki-laki ya, maskulin melakukan sebuah pengkhianatan terhadap pasangannya ya, dan terjadi perceraian, dan ini sebuah keberhasilan. Bukan karena kalian kan. Yang terlihatnya sih sebelum kamu udah terjadi konflik, adanya pengkhianatan. Tapi ada mungkin sebagian yang memang karena si maskulin menjalin hubungan dengan kamu sehingga terjadi penyelesaian hubungan pernikahan mereka gitu ya. Seiring waktu terbukanya itu masalahnya tuh karena ada yang berkhianat di hubungan ini, dan ini sukses, selingkuh yang sukses seperti itu. Dan sekarang di sini akan benar-benar tercipta perpisahan antara pasangan terdahulu dengan orang yang kamu pertanyakan, dan dia memberikan cinta ke kamu sebagai pembuktian. Semua terjadi perpisahan antara dia dan orang masa lalunya itu karena adanya emosi, karena adanya pengkhianatan. Pengkhianatan ini ada yang sebagian terjadi baru selesai, tetapi ada juga yang terjadi dulu, selingkuh dengan yang lain dulu, terjadi masalah penyelesaian hubungan atau cerai, baru memperkenalkan kamu, baru bertemu dengan kamu, seperti itu ya. Ada dua versi ya. Kamu termasuk yang mana? Kamu yang membuat mereka cerai, atau kamu bertemu setelah mereka sudah cerai? Hanya kalian yang tahu dan Allah ya. Terus akan coba untuk pesan buat kamu. Di sini ada energi Aries, ada energi Pisces ya, dominan Aries. Ada Libra ya, ada Libra tipe bimbang ya, tipe bimbang. Ada tipe Pisces, ada karakter Pisces, energi Pisces, ada juga energi daripada Aries, ego tinggi, emosional, dan seperti itu. LDR, ada sebagian hubungan kalian yang LDR ya di sini. Nah, di sosmed mungkin. Tetap semangat. Ini pesan buat kamu ya. Jangan putus asa. Haruslah saling pengertian ya. Memang kalau terjadi ya terjadilah, seperti itu kan. Allah memberkati hubungan kalian ini. Awas, hati-hati, ada emosi ya. Ini ada sisi lain yang berkarakter emosional, terutama dia ya, tapi bisa vice versa sih ya. Tapi terlihatnya yang emosional itu adalah si dia, dan yang melakukan sebuah pengkhianatan adalah yang orang kamu pertanyakan itu ya. Oke. File 3. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kalian, berarti kalian harus personal reading ya. Sekarang kita akan shuffle untuk pesan para malaikat penjaga kalian, atau energi positif, energi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. File 3.
berikan satu pesan untuk file 3. Katanya Bismillah. Kenapa susah sekali ya pesannya ya? Oke, cukup rumit masalah file 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cakra clearing, cakra clearing ya. Kondes akan langsung maknai aja. Cakra clearing ya, oke. Atau cakra jantung. Panggil saya untuk membersihkan dan membuka cakra kamu menggunakan bentuk geometris suci ya. Ini pesan para malaikat ya. Bentuk geometri suci untuk membersihkan dan menyelaraskan pusat energi cakra di tubuh kita. Secara mental, minta Metapron untuk membuka cakra kamu. Dan dia akan dengan lembut mengirim kubus Metatron, bentuk yang digambarkan di dalam ilustrasi kartu ini ya. Melalui cakra mahkota di bagian atas kepala kamu. Kubus berputar ke bawah, membersihkan racun psikis dari tubuh dan cakra kamu. Kemudian ketika cakra kamu bersih, kamu akan merasa lebih berenergi dan memiliki intuisi yang meningkat. Seperti itu ya. Ini hanya macam kayak cakra clearing, membersihkan cakra clearing ya, sebuah energi yang bisa memberikan kamu sebuah namanya racun yang ada di diri kita ya, atau lebih tepatnya energi negatif ya, akan dibantu untuk menghilangkan energi negatif untuk tentang sebuah hubungan ini ya. Bagaimana sebaiknya kamu nanti akan terarahkan ya. Jadi bagaimana caranya, Des? Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa bahwa segala sesuatu hanya atas izinnya, bahwa segala sesuatu hanya atas kehendaknya. Kita hanya bisa bersandar, bermohon dan meminta, bukan untuk menyandarkan harapan pada manusia ya. Seperti itu, karena manusia sejatinya hanya membuat kita kecewa. Seperti itu. Oke, file 3. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading. Dan ini adalah clue, gambaran, bukan pedoman hidup sehari-hari ya. Kita tetap ada fokus pada Yang Maha Kuasa, bersandar pada Yang Maha Kuasa. Oke. File 3. God bless you. Allah memberkatimu. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Di sini bagaimana perasaan dia padamu saat ini, general readings ya. Part 2. Minggu ya. Sebagai pembedanya adalah hari Minggu. Ya, seseorang yang lahir pada hari Minggu mempunyai karakter, atau pada dasarnya orang-orang yang lahir di hari Minggu dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan ya. Bijaksana meski sabar dan selalu tampak ceria, sedang dirundung masalah pun dia akan tetap bahagia ya, walaupun dalam keadaan masalah berat ya. Mereka sangat positif dan memiliki harapan yang penuh pada hal apapun itu. Orang yang lahir pada hari Minggu dikenal juga sebagai pribadi yang sering mendapatkan hadiah ya. Kerap kali menghampiri mereka. Namun kekurangan orang yang lahir di hari Minggu adalah jika salah dalam pergaulan akan berbahaya, karena mereka mudah terbawa pada perilaku yang buruk seperti itu. Oke, Minggu ya. Oke, kita akan shuffle ya untuk file yang keempat. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini, part 2.
Relax, dia lebih relax, santai dalam segala tindakan, santai dalam hubungan, dalam tindakan. Ada orang ketiga dan juga ada rencana. Ada perubahan pergerakan waktu ke arah depan dengan cepat, perubahan ya. Dia lebih rileks ya. Dia mempunyai tindakan. Ada orang ketiga di sini ya. Entah ini adalah awal dari kamu atau sebelum kamu ada ya. Di sini ada rencana. Ada pergerakan ke depan. Kita akan lihat perasaan dia. Ada sebuah keberanian akan dia melangkah. Akan ada orang ketiga di hubungan. Atau bisa jadi ini orang ada sebelum kamu atau setelah kamu, tapi ada orang ketiga yang pasti. Perasaan ke kamu lebih rileks, lebih rileks. Ya, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya. Ada kegelisahan di sini ya. Seiring waktu ya. Ini entah kamu ada orang ketiga itu, entah kamu entah dia ya. Yang pasti ini ada orang ketiga ya, yang membuat dia lebih, sebetulnya dia tuh gelisah sih, perasaan dia tuh gelisah sih. Cuman dia pintar menyimpan aja. Ini bisa kamu yang ada orang ketiga, bisa dia yang ada orang ketiga. Untuk perasaan ke kamu dia lebih rileks. Nanti dia akan melakukan dengan begitu ya, di suatu saat nanti tiba-tiba akan melakukan sesuatu tindakan ya. Saat ini dia yang dia rasakan hanyalah kegelisahan. Berjuang yang dia lakukan, perjuangan untuk hubungan ini, dan dia ingin kembali ya sama orang ketiga ya. Pernikahan, dia ingin kembali pada orang ketiga tuh. Ini istrinya, bisa jadi istrinya kalau nggak kekasihnya ya. Kalau perasaan ke kamu dia lebih santai ya, karena memang sebelum ada kamu memang sudah ada orang ketiga ini ya, dan dia bertahan pada orang ketiga ini. Dia akan kembali pada orang ketiga ini. Orang ketiga ini bisa istrinya, bisa kekasihnya. Itu yang dia akan lakukan ya. Perasaan ke kamu santai, nggak ada cinta sih, nggak terlihat cinta di sini. Nggak ada cinta sama sekali ya, nggak ada perasaan kasih sayang ataupun cinta, santai. Jadi mungkin nganggap kamu tuh cuma sebagai sahabat atau teman aja, seperti itu. Nggak ada perasaan apa-apa, karena dia ada orang ketiga, dan dia memang saat ini gelisah. Dia lagi berjuang untuk mendapatkan kembali pasangannya itu, seperti itu ya. Dan dia masih bertahan sampai sekarang. Kalau sama kamu itu bukan karena cinta, nggak ada cinta di sini, hanya sebatas suka sama suka, atau memang kalian
apa ya, bisa saling curhatan kayak gitu, kayak teman tapi mesra, TTM kayak gitu. Teman tidak menikah ya, tapi teman tapi mesra gitu. File 4 ya. Oke. Gunakan shuffle untuk, kalau Guna sarankan ya jangan baper gitu aja ya. Yang terjadi biarlah terjadi. Yang penting kamu mencintai dia bukan karena keinginan kamu, tapi karena memang ini adalah dipertemukan ya, seperti itu, untuk saling bertemu ya, untuk saling berhubungan gitu ya. Di sini ada energi Gemini ya, ada energi Gemini dan juga ada energi Taurus ya. Saling melengkapi aja ya, sahabat ya, ibaratnya tuh kayak teman gitu loh, teman curhat, teman. Ada angka 3 ini bisa momen apa atau tanggal lahir apa, ini bisa dimaknai secara feng shui, bisa dimaknai sebagai pembuktian. Usianya lebih muda dari kamu ya. Waktunya move on ya, karena memang dia nggak ada rasa cinta sih di sini. Kamu jangan baper, makanya aku bilang kamu jangan baper. Karmix ya, hubungan yang selalu ada masalah, yang selalu menguras energi. Ada 09 atau bisa dimaknai sebagai kelimpahan ya, kelimpahan seperti itu ya. Jadi untuk file 4 ya, kalau kalian memilih atau memilih file 4, lebih baik kalian untuk tidak baper aja, karena ini Gundes nggak melihat cinta di sini, hanya melihat sebatas hubungan biasa horizontal, manusia dengan manusia, atau bisa dibilang berteman atau TTM gitu, tidak berdasarkan hati ya, tidak pakai main hati kayak gitu, tidak pakai main hati atau tidak main hati, memang sama sekali nggak main hati, lebih santai arahnya karena dia sudah ada orang ketiga. Karir transition ya. Archangel Oracle Card, pesan alam semesta versi Archangel Oracle Card ya, atau pesan para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan. Oke, kita akan langsung maknai ya, karena segera kita pahami. Transisi karir. Tujuan hidup kamu memicu perubahan karir yang diberkati. Kamu telah berdoa memohon bantuan dengan karir kamu, dan itu sekarang terjadi ya. Terkadang perubahan dianggap sebagai stres, namun saya, para malaikat ya, membantu membersihkan yang lama dari hidup kamu untuk memberi jalan bagi yang baru. Perhatikan baik-baik ide, impian, dan visi kamu yang berulang. Karena peta jalan yang diilhami ilahi ini menunjukkan ya, bahwa di sepanjang jalan yang kamu inginkan, kamu mungkin tidak melihat seluruh jalan atau kemana arahnya, tetapi setiap langkah kamu diterangi di sepanjang jalan ya. Kemampuannya untuk melihat dengan jelas membantu kita, para malaikat ini ya, menemukan sesuatu, situasi, dan orang ya. Dia terkenal karena membantu orang menemukan karir yang paling sesuai dengan tujuan dan hasrat mereka. Panggil ya Channel sebagai penasihat karirmu seiring mungkin. Ada cinta, cahaya, dan syukur ya. Career transition. Oke. File 4 ya, seperti ini pesan yang disampaikan di tebaran kartu. Gunda sudah sampaikan ya. Kalau kalian kurang detail bisa kalian personal reading, karena ini adalah energinya ditarik secara acak, di mana kalian mendapatkan video atau menonton video ini ya. Yang ingin personal reading silahkan personal reading. Kalau ingin pure energi sahabat sendiri ya,
Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bersandar pada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Hanya Allah, Tuhan alam semesta, yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah gambaran, ini adalah clue, bukan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ya, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon, meminta, dan lakukan yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya, dalam hubungan selanjutnya. Ya. Jadi kali ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena apa? Hidup butuh pembelajaran, hidup butuh motivasi, hidup butuh antisipasi, karena hidup adalah kenyataan, hidup adalah perjalanan, hidup adalah pilihan. Oke, tetap optimis apapun yang terjadi. File 1, file 2, file 3, 4 semoga bisa menjadi sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ada kesalahan adalah milik Konesmen Lestari tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, karena Allah Tuhan alam semesta kita yang mengetahui baik buruknya segala hubungan apapun yang terjadi di kita. Indah rencananya, dan kita harus yakin itu ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.